warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tapin. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Perkenalkan, saya Rosida Santi sebagai observer dan Ibu Faidah Hilmi sebagai coach dan juga Ibu Nurjana sebagai coach. Siang tidak. Selamat siang Ibu Pai. Maaf mengganggu. Iya. Hari ini saya mau minta tolong. Iya. Jadi saya kan mau mempraktekkan coaching ya, konsep coaching. Nah, di konsep coaching ini nanti ada saya sebagai coach, nanti ada teman sejawat nih sebagai coaching. Nah, Ibu Ida, saya minta saya posisikan sebagai observer. Nah, jadi pengamat nih di saat terjadinya percakapan saya sebagai coach dengan coaching. Ngomong-ngomong, kapan Ibu Pai ingin melakukan coachingnya? Ya, kalau Ibu Ida nggak repot atau tidak sibuk, bisa saat ini juga Bu Ida. Ya, bisa Bu. Ya, bisa. kebetulan coachingnya juga sudah menunggu saya gitu. Jadi minta ada percakapan tadi saat ini gitu. Jadi kalau Bu Ida tidak sibuk, kita laksanakan sekarang aja Bu Ida. Bisa Ibu Pai. Iya. Terus sebelum kegiatan coaching, saya akan bertanya-tanya dulu dengan Ibu Pai, ya, agar saya bisa mencatat apa-apa yang perlu Ibu Pai diobservasi. Nah, di sini yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Pai kembangkan? Seperti yang sudah saya pelajari di modul 2.3, kompetensi sesuai dengan Albert Hekta ya, ada kehadiran penuh Bu Ida. Saya akan menghadirkan diri saya secara sepenuhnya. Jadi, yang kedua, mendengar aktif. Mendengar aktif ini saya nanti akan menjadi pendengar ya, pendengar yang mendengarkan keresahan-keresahan atau apa rencana dari coaching. Nah, yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan berbobot tidak. Jadi untuk menggali informasi atau menggali ide-ide atau potensi dari coaching dengan cara memberikan pertanyaan berbobot. Berarti di sini Ibu Pai ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Bu? Betul. Iya, yang pertama di sini kehadiran penuh, Ya. terus mendengarkan aktif, Betul. dan juga pertanyaan berbobot. Jadi di sini kan ada 3 kompetensi. Terus apakah ada yang secara spesifik yang ingin Ibu Pai diobservasi pada kegiatan coaching kali ini? Pastinya di kompetensi yang ketiga Bu Ida memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dengan cara memberikan pertanyaan berbobot, pastinya kita kan bisa menggali nih potensi dari coaching, jadi ide-ide yang muncul dari coaching seperti apa. Nah, di situ mungkin kalau menurut saya. Jadi Ibu Pai ada yang secara spesifik, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Ya, kepada betul. coaching. Ya. Ya. Terus yang terakhir Bu Pai, Ya. indikator ketercapaiannya seperti apa
yang Ibu inginkan dengan 3 kompetensi coaching tadi? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan hadir penuh, ya. Saya hadir penuh di situ sebagai teman, sharing, sebagai yang kedua mendengarkan aktif, sebagai pendengar aktif. Jadi mendengarkan apa-apa yang menjadi unek-unek, apa yang sedang dirasakan, dan ide-ide seperti apa yang yang muncul dari pembicaraan tersebut. Nah, dengan cara menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, Bu Ida. Ya. Berarti Ibu sudah mempunyai kompetensi dalam kegiatan coaching dan juga sudah mempunyai indikator yang ingin dicapai. Terus Ibu di sini berarti Ibu harus bisa memberikan pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi coach ya, Bu. Ya. Oke, cukup pertanyaannya. Silakan Ibu Pai lakukan praktek coaching dengan coachingnya. Silakan Ibu Pai. Terima kasih. Saya mau menemui coach saya dulu. Ya, silakan. Silakan Ibu Pai. Bersama dengan Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Paida. Waalaikumsalam Bu Jana. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Cuman ini saya bingung nih Bu. Di sekolah kita kan mau ada ikut kompetisi Olimpiade Sains. Nah, saya itu kebingungan bagaimana memilih anak yang mana yang mau diikutkan, karena ketika menunjuk anak yang ini dia tidak mau, ke anak yang lain juga tidak mau, gitu kan. Nah, jadinya saya bingung Bu. Nih makanya saya mau cerita-cerita sama Ibu. Mungkin nanti bagaimana sih saya ini harus bersikap seperti apa gitu, apakah harus saya paksakan anaknya atau gimana gitu Bu. Oh, jadi rencana ini sedang akan diadakan kompetensi Olimpiade Sains. Nah, dan Ibu sedang menghadapi masalah bagaimana memilih anak yang secara menurut Ibu secara garis besar mereka banyak yang menolak gitu kan Bu? Oh iya. Nah, terus apa tujuan dari pertemuan hari ini Ibu? Jadi maksud saya bercerita ke Ibu ini supaya bingung saya ini hilang gitu Bu. Oh, iya. Jadi di akhir nanti saya bisa menentukan jadi harus seperti apa tindakan saya untuk mengatasi kebingungan saya ini gitu. Oh iya. Apa definisinya dari tujuan akhir yang Ibu ketahui? Menurut saya nanti harus memutuskan bahwa si A ini harus ikut Olimpiade Sains gitu Bu. Saya kan sudah punya orang-orangnya nih, bahwa si A ini layaknya jadi ikut di mata pelajaran kimia misalnya kan, si A ikut di pelajaran biologi gitu. Cuman ya itu tadi Bu, ketika ditunjuk anaknya nggak mau gitu. Berarti apakah itu karena faktor tidak percaya dirinya? Ya kurang tahu Bu saya. Pokoknya anaknya ketika disuruh ya kada mau. Belum kedusan Bu Ai, kan? Terus apakah ukuran keberhasilan dari tujuan pertemuan ini? Ukurannya ya anak mau ikut Olimpiade gitu. Ada berapa orang sih? Kalau berapa orangnya berapa ya? Mata pelajaran yang dilombakan itu ada 7. Setiap mapelnya itu ada 5 orang. Jadi 35 orang lah Bu yang mau kita ikutkan. Lumayan banyak sih. Kalau menurut Ibu Jana, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang ini untuk memberikan motivasi pada anak-anak? Maksudnya Bu?
kekuatan dari Ibu Jana nih, dari apa namanya, memotivasi anak-anak. Kalau kekuatan mungkin saya berdasarkan data mungkin ya Bu ya. Dari data saya kan, oh si A nih pintar kimia, si A nilai biologinya tinggi. Jadi berdasarkan itu saya memilih anak bahwa kamu layak ikut ini karena nilainya tinggi kan, gitu. Cuman ketika kita temui anaknya, ada yang memberi alasan macam-macam gitu Bu. Iya. Itu yang bikin saya bingung tuh. Berarti kekuatan Ibu dari nilai akademik yang sudah ada pada Ibu ya. Iya. Nilai akademik dari anak-anak tersebut yang sudah Ibu rencanakan untuk mengikuti olimpiade tersebut. Peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari rencana tersebut? Kalau peluangnya mungkin nih, kan si anak tidak mampu, tidak mau ikut mungkin karena mungkin ada alasan orang tua, mungkin orang tuanya tidak mengizinkan. Jadi kemungkinan peluang untuk itu mungkin saya menemui orang tua gitu Bu, minta izin bahwa anaknya saya ikutkan lomba, mungkin seperti itu. Jadi nanti saya berkomunikasi dengan orang tua kan, minta dukungannya bahwa anaknya terpilih kan, lebih dibandingkan dengan anak yang lain kan, dia terpilih gitu kan. Jadi kita minta dukungan orang tuanya. Mungkin peluangnya seperti itu sih Bu. Mungkin. Apa hambatan misalnya nih nanti di saat Ibu menemui orang tua gitu lah. Nah, hambatan-hambatan seperti apa yang kemungkinan yang bisa Ibu selesaikan atau Ibu atasi? Kalau hambatan mungkin hanya jarak nih Bu. Jarak kan ada siswa yang rumahnya jauh lebih dari 10 kilo, mungkin itu yang membuat kita terhalang untuk berkomunikasi dengan orang tua. Tapi itu bisa kita atasi kan, kita kan punya gadget Bu, punya handphone kan, jadi kita bisa bercakap langsung melalui handphone gitu. Mungkin hambatannya mungkin hanya itu, hanya kapan waktu berkomunikasinya ini, mencari waktu yang tepat dengan orang tua gitu. Nah, solusinya seperti apa Bu nanti? Ya itu tadi tuh, kalau yang dekat kita datangi ke rumahnya, kemudian yang jauh kita telepon gitu Bu, ya bisa lewat percakapan atau dengan video call. Seperti itu ya Bu ya. Wah, ini sangat menarik ya Bu ya. Sebenarnya kesempatan yang jarang sekali untuk didapat anak-anak didik ya. Padahal menjadi suatu kebanggaan nih kalau bisa mereka mewakili gitu kan. Harusnya seperti itu kan. Sekarang apa rencana Ibu Jana untuk mencapai tujuan itu, untuk bisa mewujudkan keinginan Ibu? Ada peserta didik kita yang bisa mewakili dan bisa hadir di situ di olimpiade tersebut. Kalau rencana sih, yang pertama tadi kita datangi orang tuanya kan, kita beritahu bahwa anaknya ini punya potensi gitu kan, kita jelaskan bahwa bagaimana sih olimpiade sains itu, kita jelaskan ke orang tua. Nanti setelah orang tuanya mengerti, kemudian mendukung, lalu mungkin saya akan kumpulkan anak-anaknya, kita beri lagi tambahan pelajaran gitu kan, supaya lebih memahami apa sih olimpiade sains itu, seperti apa soalnya, seperti apa perlombaannya gitu Bu. Jadi mungkin rencana aksi saya itu adalah menemui orang tua dulu, setelah orang tua mendukung baru anaknya kita kumpulkan gitu kan. Mungkin dengan bantuan orang tua lebih menguatkan anaknya untuk ikut gitu kan, jadi tidak ragu-ragu lagi. Berarti ini masuk dalam strategi ya Bu ya? Iya. Strateginya ya dalam menghadapi olimpiade ini ya. Terus bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya ya karena ini sudah mendesak nih Bu, harus membuat akun juga. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan kita laksanakan itu mendatangi orang tua. Iya, secepatnya lebih baik begitu ya Bu ya. Lebih cepat lebih baik. Terus kalau menurut Ibu nih,
kan sudah melakukan strateginya nih nanti kan mendatangi orang tuanya. Apa ukuran keberhasilan dari Ibu? Ukuran keberhasilan ya anak mau ikut olimpiade. Yang penting mau ikut dulu. Masalah jadi juara atau tidak itu nomor berapa nanti. Yang penting anaknya mau, siap, bersedia, dan dia semangat mengikuti itu. Yang namanya kompetisi berarti ada yang kalah, ada yang menang. Gitu. Apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini tadi? Komitmennya ya secara berkelanjutan membimbing anak gitu kan. Misalnya kita adakan kegiatan di setelah pembelajaran, komitmennya kan. Kemudian begitu anak siap, nanti setelahnya pun tetap kita bina. Siapa tahu tahun depan bisa ikut lagi gitu kan. Jadi komitmennya seperti itu. Kita tetap membina anak, kemudian dengan orang tua tetap berkomunikasi, terus minta dukungan gitu. Pastinya ya Bu ya, kita harus minta dukungan dari orang tua. Apalagi ini misalnya nih olimpiadenya pelaksanaannya jauh dari rumah ya Bu ya. Nah, jadi kita harus membawa anak-anak nih jauh dari orang tuanya. Jadi kita harus memastikan pada orang tuanya bahwa pengawasan kita lebih banyak ke mereka untuk bisa mewujudkan harapan tadi, bisa menang di Olimpiade tersebut. Siapa saja Bu yang membantu Ibu dalam mewujudkan komitmen ini nanti? Yang pasti murid-murid saya kan dia yang mau diikutkan, kemudian juga orang tua siswa mungkin melewati komite gitu, bukan dari komite kan, dari orang tua kan, kemudian juga kepala sekolah. Dengan bantuan itu kan kita perlu dana segala macam, kan perlu persetujuan kepala sekolah. Jadi yang terlibat ini adalah kepala sekolah, kemudian orang tua siswa, komite, dan murid-murid itu sendiri. Seperti itu. Terus sudah ada nih siapa-siapa yang membantu. Bagaimana terus tindak lanjutnya nanti setelah mengikuti ini Olimpiade ini? Tindak lanjutnya setelah mengikuti itu siswa yang lulus ke seleksi berikutnya kita beri penghargaan kan, kemudian pembinaan lebih meningkat gitu Bu. Kemudian orang tua juga kita adalah sedikit ucapan terima kasih ke orang tua kan karena mengizinkan anaknya gitu. Luar biasa Ibu Jana. Sebenarnya apa yang menjadi unek-uneknya, yang jadi keresahan Ibu Jana tadi memilih anak-anak ini yang untuk mewakili Olimpiade tadi, ternyata sudah bisa Ibu atasi sendiri dengan ide-ide Ibu ini gitu. Jadi sebenarnya Ibu sendiri sangat berpotensi gitu. Jadi sangat luar biasa. Jadi rencana tindak lanjut komitmen Ibu juga sangat luar biasa. Perasaan Ibu Jana seperti apa setelah sudah menyampaikan unek-unek, sudah menyampaikan komitmen, strategi, solusi, dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada rencana ini? Rasanya ya hilang Bu, bingungnya lega sekarang kan, sudah dalam hal yang mau saya kerjakan. Jadi terima kasih Bu sudah membantu mendengarkan cerita saya. Pastinya Bu, ini juga sebagai masukan juga untuk saya, mungkin nanti di saat saya menghadapi hal yang sama dengan Ibu, mungkin dengan permasalahan yang lain ya. Jadi nanti ada cara untuk menyelesaikan masalah itu sendiri dari diri sendiri. Jadi terima kasih Bu sudah mendengarkan anak-anak saya. Alhamdulillah dengan bantuan Ibu
saya menemukan solusi untuk kebingungan saya ini. Jadi terima kasih. Sama-sama Bu Jana. Maaf Bu Jana ya, ini ada ada keperluan lain yang harus saya penuhi. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Permisi. Ya, sama-sama. Alhamdulillah Bu Ida, praktek coaching yang dilaksanakan sudah selesai. Saya mau minta masukan atau penilaian dari Ibu Ida sebagai observer. Ya, Ibu Pai. Jadi menurut dari pengamatan saya saat kegiatan coaching tadi, menurut saya Ibu Pai sudah memenuhi semua kompetensi coaching. Terus di sini yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Ibu Pai lakukan yang dari kegiatan coaching tadi yang menurut Ibu yang sudah dicapai? Pastinya saya sudah melakukan coaching dengan konsep coaching Alur Tirta, menggali ide-ide dari coaching ya Bu ya, menggali ide-ide dari coaching, menemukan titik dari bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu Pai sudah melakukan coaching Alur Tirta ya Bu? Ya, betul. Jadi menurut pengamatan saya dari Alur Tirta tersebut, di sini menurut saya Ibu Pai sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach, mulai dari tujuan, terus akhir definisi, terus ukuran keberhasilan. Tadi sudah Ibu Pai gali dari coach. Terus yang dari identifikasi, di situ Ibu menanyakan kekuatan dari coach, terus peluang, terus hambatan hingga coach menemukan solusinya. Ya. Dan di sini Ibu Pai selalu memberikan motivasi kepada coach sehingga coach termotivasi untuk terus menggali ide-idenya. Ya, terus dari rencana aksi, menurut saya Ibu Pai sudah menanyakan rencana, strategi, jangka waktunya, terus ukuran keberhasilannya. Jadi saya lihat tadi coach sudah mendapatkan semuanya dari pertanyaan Ibu Pai yang berbobot menurut saya. Terus dari tanggung jawabnya, Ibu Pai sudah menanyakan komitmen, terus tindak lanjut dari komitmen. Terus Ibu Pai memberikan lagi motivasi kepada coach. Terus di situ akhirnya dari percakapan coaching tersebut si coach menemukan solusi yang diharapkan oleh coach sehingga coach merasa lega katanya tadi. Plong. Nah, selamat Ibu Pai telah berhasil melakukan kegiatan coaching ini. Terus untuk kedepannya, apa yang ingin Ibu Pai kembangkan dari praktik coaching ini untuk kegiatan supervisi akademik?
mungkin nanti saya lebih mengembangkan di sekolah ya, dengan rekan sejawat, dengan apa namanya, untuk prakteknya sendiri. Nah, untuk apa namanya, materinya, untuk ilmunya saya akan berbagi dengan rekan-rekan sejawat di lingkungan terdekat seperti di kecamatan. Jadi nanti mereka juga mengetahui gitu, seperti apa sih sebenarnya coaching yang sesuai dengan konsep coaching yang kita pelajari di calon guru penggerak. Kita harus melakukan coaching dengan alur kita. Nah, kalau kita tidak berbagi, mungkin teman-teman atau rekan-rekan sejawat kan tidak mengetahui bagaimana cara coaching atau konsep coaching yang sebenarnya. Bagus Ibu Pai. Terus yang terakhir Ibu Pai, dari kegiatan coaching tadi, kalau tadi kan kita sudah ada kesepakatan tentang rubrik penilaian, bagaimana rubriknya, yaitu sedang, kurang, sedang, dan apa ya tadi yang nomor 3 tadi, Tinggi. bagus dan sangat bagus. Kalau dari pengamatan saya, kegiatan observasi tadi, dari tadi Ibu mendapatkan nilai 4 Ibu Pai. Ya, kalau dari kesepakatan rubrik penilaian kita tadi. Terima kasih Ibu Ida. Sama-sama Ibu Pai. Padahal menurut saya pribadi saya masih banyak kekurangan Ibu Ida ya. Jadi apa namanya, terima kasih karena sudah membantu melakukan observasi pada praktek coaching saya dan memberikan penilaian gitu ya, pada praktek ini tadi. Terima kasih Bu Ida untuk waktunya. Maaf sudah mengganggu dan merepotkan Ibu Ida dalam praktek coaching saya hari ini. Seperti harapan Ibu Ida, mudah-mudahan saya ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa mempraktekkan coachingnya dengan baik lagi, dengan sesuai dengan alur cerita. Semangat Ibu Pai. Pasti semangat. Terima kasih Bu Ida ya. Ya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.